Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Ibu di materi pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anak. Pada pertemuan kita kali ini masih akan membahas mengenai tema 6. Insya Allah kita akan merampungannya hari ini karena minggu depan kita sudah mulai pekan ulangan ya, dimana pekan ulangan itu bahan-bahannya diambil dari tema 5 dan 6 yang sedang kita pelajari hari ini. Nah, di 2 minggu ke belakang kita sudah mempelajari mengenai subtema yang A dan B ya. Yang A mencermati kosakata tentang sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian subtema B menggali informasi tentang sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang bagian C dan D akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang bagian C menuliskan informasi tentang sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, dan subtema D menyampaikan informasi tentang sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja ya untuk mempelajari subtema C, menuliskan informasi tentang sumber dan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bahas dulu. Menulis merupakan salah satu cara untuk menyampaikan informasi, baik dari teks tulis maupun lisan. Jadi pada kesempatan kali ini di subtema C ini, keterampilan yang akan kalian kuasai yaitu tentang keterampilan menulis ya. Nah, kemudian untuk dapat menyampaikan sebuah informasi, kita perlu mengamati gambar bila informasinya itu terdapat pada gambar. Kemudian bisa dengan membaca ataupun mendengarkan sebuah teks dengan cermat ya. Nah, itu cara-cara kita mendapatkan informasi. Kemudian untuk menyampaikan informasi berdasarkan gambar dapat diamati melalui tokoh, kejadian, dan tempat pada gambar ya. Kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu sajikan ya. Perhatikan baik-baik. Di permukaan atas ada 2 orang anak yang mau berangkat ke sekolah. Yang satu berjalan kaki, yang keduanya menaiki sepeda. Kemudian ada gambar saklar listrik ya. Kemudian ada pohon-pohon di situ. Kalian amati gambarnya dengan baik. Nah, setelah ini kalian dituntut untuk bisa menuliskan informasi yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, coba kira-kira sudah terbayang apa saja yang akan kalian tulis informasinya mengenai gambar berikut? Ya, kita coba pelajari bersama-sama ya. Nah, setelah kita mengamati gambar, maka kita bisa menyampaikan informasi dari gambar tersebut melalui tulisan ya. Informasi yang dapat dituliskan dari gambar tersebut adalah kita buat sebuah paragraf ya yang menggambarkan isi dari gambar tersebut. Akan Ibu bacakan ya, kalian simak baik-baik. Informasi yang terdapat pada gambar tersebut. Kita selalu menggunakan energi setiap hari. Untuk itu, kita perlu bijaksana dalam memanfaatkan energi. Dengan demikian, generasi mendatang juga dapat merasakan manfaat energi-energi tersebut. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya-upaya tersebut diantaranya mematikan keran apabila selesai digunakan, menggunakan transportasi umum untuk bepergian, dan mematikan lampu atau peralatan elektronik lainnya jika sudah tidak digunakan. Ya, nah itu upaya-upaya kita untuk menghemat energi.
Mengapa kita harus menghemat energi? Supaya generasi setelah generasi kita bisa merasakan manfaat dari energi-energi tersebut ya. Yang tadi diantaranya upayanya mematikan keran. Nah, kalau sedang sekolah biasa nih, ibu sering menemukan kalau ke toilet keran itu masih menyala. Padahal setelah dilihat di kamar mandi tersebut sudah tidak ada orangnya. Nah, itu kalau dibiarkan itu bisa menghamburkan energi air ya. Nah, kemudian menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Nah, mengapa kita menggunakan transportasi umum? Karena transportasi umum itu bisa memuat banyak orang sehingga bisa menghemat penggunaan energi bahan bakar minyak ya. Itu kemudian mematikan lampu atau peralatan elektronik lainnya bila sudah tidak digunakan. Seperti di minggu kemarin disebutkan bahwa Edo teledor tidak mematikan kipas angin yang dinyalakannya ya, sehingga ketika keluar rumah Edo lupa mematikan kipas anginnya. Nah, perbuatan Edo itu merupakan hal yang menghambur-hamburkan energi. Nah, itu mungkin ya informasi yang dapat kita gali dari gambar tersebut. Nah, jadi jika kita membuat informasi berdasarkan gambar, maka kita harus perhatikan gambarnya dengan saksama, dengan cermat, sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada orang lain, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Nah, untuk selanjutnya kita maju ke materi subtema D ya, menyampaikan informasi tentang sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di bagian subtema D ini kalian dituntut untuk menguasai keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbahasa dalam hal berbicara, karena kalian dituntut untuk bisa menyampaikan informasi kepada orang lain dalam bentuk lisan ya. Nah, bagaimana nih caranya kita menyampaikan informasi dalam bentuk lisan? Yang pertama, menyampaikan informasi. Jika penyampaian informasi didapat dari teks tulis, nah, misalkan kalian membaca sebuah buku, sebuah artikel ya, maka untuk bisa menyampaikan kembali kepada orang lain, kalian harus bisa menguasai materi atau topik yang disampaikan. Ya, jadi kita baca berulang-ulang sampai menguasai materinya dan akhirnya kita bisa menyampaikan kembali kepada orang lain dalam hal tuturan berbahasa ya, dalam tuturan lisan. Nah, kemudian penguasaan materi dapat dilakukan dengan membaca atau mengamati pokok persoalan secara saksama ya. Jadi kalau kita sudah paham, sudah mengerti maksud dari teks yang kita baca ataupun dari gambar yang kita lihat, maka kita akan dengan mudah menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain. Nah, jika penyampaian informasi didapat dari sebuah gambar, seperti sudah Ibu sebutkan tadi, maka cermatilah gambar dengan saksama. Amati kejadian, tokoh, dan tempat dalam gambar. Nah, kemudian sampaikan informasi secara lisan dengan kalimat yang runtut. Kalimat yang runtut itu kalimat yang berurutan ya, sehingga orang bisa mengerti apa yang kita sampaikan dari tuturan lisan yang kita sampaikan. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Minggu depan kita akan memulai pekan ulangan, di mana bahan dari pekan ulangan tersebut Ibu ambil dari tema 5 dan tema 6. Untuk tugas hari ini, kalian kerjakan tugas di buku paket halaman 91. Tugasnya mencocokkan gambar dengan informasi yang sesuai ya. Nah, itu kalian amati gambar satu persatu, kemudian hubungkan dengan kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Selain itu, tugasnya kalian mengerjakan latihan ulangan tema 6 yang terdapat pada halaman 92 sampai 94.
hanya bagian A dan B-nya saja. Sedangkan bagian C-nya tidak usah dikerjakan. Kalian tulis isinya saja di buku kecil ya. Sekali lagi, kalian hanya menulis isinya saja di buku tulis. Tidak usah mengisi di buku besar. Ya, kemudian hasilnya seperti biasa dikirimkan kepada ibu ya. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian paham atas materi hari ini ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa minggu depan kita sudah memulai pekan ulangan. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.